أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat pada acara kajian online malam hari ini, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelenggarakan yaitu kajian untuk mendalami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga termasuk satu bagian ibadah yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi upaya kita ini, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema yang telah dijadwalkan malam hari ini adalah mencari Lailatul Qadar dari rumah. Ya, kita semua dalam kondisi lockdown, masjid-masjid kebanyakan dikunci siang dan malam, kita dilarang berkerumun, sehingga untuk mencari Lailatul Qadar seperti biasa dengan i'tikaf di masjid dan lain-lain itu tidak dimungkinkan. Kalau gitu kita perlu mencari alternatif lain, yaitu bagaimana meskipun kita tidak bisa mencari Lailatul Qadar sebagaimana mestinya, meskipun kita di rumah, kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Memang kita mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf di masjid itu adalah cara yang paling ideal. Itu memang tidak bisa digantikan dengan mencari Lailatul Qadar di tempat-tempat lain. Kenapa? Salah satu contoh kelebihan kita i'tikaf di masjid seperti dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha dakhala al-masjid fahuwa fi shalah, maka nanti sholat tahbisuhu." Orang kalau sudah masuk masjid, maka dia itu oleh Allah dihukumi dia sedang sholat, yaitu selama dia berada di masjid itu karena ditahan oleh rencana untuk sholat. Jadi misalnya kita mau sholat maghrib, setengah jam sebelum maghrib kita sudah di masjid, maka selama setengah jam itu oleh Allah kita dinilai sedang sholat, yaitu asal niat kita di masjid itu adalah untuk menunggu sholat, ikut sholat berjamaah. Nanti begitu sholat maghrib selesai, kita menunggu sholat isya, maka dari maghrib sampai isya kita juga mendapat nilai sedang sholat, meskipun kita sedang ngobrol dengan teman dan lain sebagainya. Begitulah Allah yang Maha Pemurah. Nah, orang i'tikaf
itu tentunya begadang, ya, berusaha untuk tidak tidur sampai subuh. Nah, tinggal niatnya saja bahwa dia menunggu sholat subuh. Nah, dari waktu Isya sampai subuh, karena niatnya menunggu sholat subuh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nilai seolah-olah dia sedang sholat. Meskipun mungkin pada waktu yang panjang itu antara lain ketiduran atau ngobrol dengan teman-teman dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan bahwa iktikaf di masjid itu memang tanpa tandingan. Ya, selama di masjid kita oleh Allah terus dinilai sedang sholat. Apalagi kalau pada waktu itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Kita sudah mendapat nilai sholat, lalu ditambah lagi bertepatan dengan Lailatul Qadar yang oleh Allah dinyatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu pernah saya hitung-hitung lamanya sekitar 83 tahun. Ya, jadi bayangkan kita sedang sholat, oleh Allah diberi nilai sholat 83 tahun. Kita sedang tadarus, nilainya 83 tahun. Itu nilai yang luar biasa. Nah, sekarang gimana cara kita ngakali atau bagaimana kita mendapatkan cara yang jitu ketika kita tidak bisa iktikaf di masjid? Kita harus mencari Lailatul Qadar di rumah. Nah, untuk ini ada 9 cara yang perlu kita perhatikan. Pertama, hendaknya kita memilih waktu. Kalau saya kumpulkan dari berbagai petunjuk Rasulullah SAW, mencari Lailatul Qadar itu ada 3 petunjuk. Pertama, kita disuruh mencari pada malam-malam ganjil. Ya, jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi 5 malam. Itu ada tempat yang Nabi menganjurkan kita mencari Lailatul Qadar. Itu satu petunjuk. Petunjuk lain ada juga hadis yang kita diperintahkan untuk fokus pada malam 25, 27, dan 29. Sedangkan yang ketiga ada lagi hadis yang mengarahkan kita untuk fokus mencari Lailatul Qadar pada malam 27. Nah, ini kembali pada kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, seperti apa kesibukan kita? Kalau kita orang yang bebas, misalnya wirausaha, waktu bisa kita atur sendiri. Nah, upayakan pada malam-malam ganjil tadi, yang 5 tadi semua kita manfaatkan. Kita di rumah, tapi kita begadang. Ya, jadi dari maghrib sampai subuh kita begadang. Kalau
nggak memungkinkan, ya alternatif kedua tadi, kita mencoba untuk mencari pada malam 25, 27, 29. Dan kalau tetap tidak memungkinkan, yaitu pada malam 27. Tahun ini alhamdulillah insya Allah nggak ada yang mudik. Kalau tahun-tahun lalu kan malam-malam gitu banyak yang mudik, cari Lailatul Qadarnya di jalan tol. Ini alhamdulillah sekarang nggak ada. Jadi sekarang kita malah bisa lebih fokus. Yang kedua adalah bahwa kita hendaknya menjaga wudhu selama kita mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhafiz 'alal wudu' illa mu'min." Dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang beriman. Ini artinya bahwa dengan kita menjaga wudhu, insya Allah kita tercatat di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Jadi kalau kita sedang mencari Lailatul Qadar, lalu kita perlu ke toilet, ya selesai itu langsung wudhu lagi, menyambung upaya kita untuk mencari Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang sangat penting adalah niat. Jadi dalam mencari Lailatul Qadar ini, di samping kita berniat ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita juga berniat ketika malam hari untuk menjadikan malam itu sepenuhnya untuk ibadah. Jadi sampai subuh kita akan beribadah. Kenapa niat ini penting? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan itu nilainya bergantung pada niatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika diceritakan, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Yazid. Nah, Yazid ini punya kebiasaan baik, yaitu menitipkan duit ke, ya kalau di kita mungkin disebut ke DKM lah. Hanya saja Yazid ini sudah memberi catatan khusus bahwa uang yang saya titipkan ini untuk orang-orang yang memerlukan. Kalau ada orang fakir, miskin, perlu duit, ambilkan dari situ. Ada musafir, kehabisan duit, ambilkan dari situ. Itu niat daripada Yazid. Nah, suatu hari Ma'an ini putra daripada Yazid. Dia kehabisan uang. Nah, karena kehabisan uang, dia tahu bahwa bapaknya punya kebiasaan nitipkan uang kepada DKM, maka dia pergi ke DKM. Dan dia minta ke DKM agar uang titipan bapaknya itu dikasihkan ke dia semua. Ya karena ini adalah putranya Yazid, maka DKM masjid ya tidak bisa menolak. Akan tapi kemudian dia laporkan bahwa uang titipannya itu diambil oleh Ma'an. Nah, bapaknya marah karena uang itu bukan untuk anaknya, uang itu adalah untuk
orang-orang yang memerlukan. Ya, mungkin anaknya sudah punya jatah sendiri, sehingga maksudnya Yazid ya nggak boleh ambil dari situ. Lalu Yazid dan Ma'an, mereka dua-duanya menghadap Nabi. Yazid melaporkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Apa jawab Nabi? Nabi bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu, kamu sudah mendapatkan sesuai dengan niat kamu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Sedangkan untuk kamu, wahai Ma'an, apa yang sudah kamu ambil. Pelajaran apa yang kita dapat dari hadis tadi? Pelajarannya adalah bahwa seperti apa kita berniat, begitulah pahala atau balasan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk misalnya kita mau membangun masjid. Jadi sudah terbangun 75%, ternyata terkena gempa bumi dan pembangunan harus dihentikan karena dananya tidak cukup. Apa yang didapat oleh orang-orang yang sudah infak untuk pembangunan masjid? Nah, sesuai dengan hadis tadi, karena mereka berinfak untuk membangun masjid, Allah memberikan kepada mereka pahala utuh. Pahala utuh sesuai dengan niat mereka, yaitu pahala membangun masjid. Nah, ini Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika cari Lailatul Qadar di rumah, jangan lupa berniat bahwa malam itu mau begadang, mau beribadah sampai subuh. Seperti saya katakan di awal, meskipun dalam kenyataannya nanti ada ketiduran dan lain sebagainya, Allah memberikan kepada kita pahala sesuai dengan niat kita. Contoh lain, masjid mengadakan kajian tafsir. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kajian tafsir, niatkanlah, saya mau mempelajari tafsir Quran, yaitu semua 30 juz. Ketika di pertengahan jalan baru dapat 5 juz, Allah memanggil kita. Maka Allah tetap memberi kepada kita pahala seolah-olah kita sudah belajar tafsir 30 juz. Ya, sekali lagi, ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pentingnya niat. Kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan selama kita di rumah begadang mencari Lailatul Qadar? Nah, ini tentunya yang kita lakukan ada semua amal ibadah. Ya, tarawihnya kita lakukan, tahajud. Nanti kalau masih kurang, kita tambah dengan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat mutlak itu adalah sholat
dua rakaat. Seperti dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan salat siang itu dua rakaat. Ya, jadi kita ketika sedang cari Lailatul Qadar atau sedang i'tikaf, semua sudah kita kerjakan. Tarawihnya sudah, tahajudnya sudah, apalagi salat yang masih bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan ada salat sunat mutlak. Ya, pokoknya setiap kali kita sholat 2 rakaat, tentu kita selingi dengan tadarus, kita selingi dengan zikir, dengan berdoa. Ya. Cuman kalau kita hanya melakukan satu amalan saja, tentu lama-lama bosan, ngantuk, dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari ngantuk itu perlu ada variasi. Sekali sholat, sekali berdoa, sekali berzikir, sekali tadarusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain yaitu kita memperbanyak tadarus. Kenapa tadarus? Karena memang tadarus ini diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW apabila bulan Ramadan malam hari, Allah mengirim malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyimak tadarusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tadarusnya Nabi, bacaannya harus bagaimana dan lain sebagainya, itu langsung diawasi, disimak oleh malaikat Jibril. Ini juga menunjukkan bahwa tadarus di bulan Ramadan itu sangat penting. Apakah itu mau menghatamkan sekali, dua kali, dan seterusnya. Kemudian perbanyak zikir. Ya, jadi ketika kita duduk begadang mencari Lailatul Qadar, mulut kita tidak henti-hentinya berzikir. Zikirnya apa? Ya, apa saja. Zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa la ilaha illallah dengan dunia itu ditimbang. Ternyata ucapan la ilaha illallah itu lebih berat daripada timbangan dunia. Nah, begitu istimewanya yang namanya la ilaha illallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir. Ya, sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan yang namanya istighfar itu juga termasuk zikir. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa iltizam dengan istighfar, maka Allah memudahkan urusannya. Ada suatu kisah, suatu ketika Imam Ahmad itu waktu itu tinggalnya di Baghdad. Jadi beliau terpikir ingin pergi ke Basra. Ada jarak Baghdad Basra itu jauh. Dan Imam Ahmad tidak tahu alasannya apa. Kenapa dia ingin ke
Basrah. Tapi karena keinginan itu tetap saja muncul, akhirnya Imam Ahmad pergi ke Basrah. Sampai di Basrah, pergi ke suatu masjid. Kemudian ketika Isya, dia ingin tidur di masjid. Akan tapi oleh marbotnya diusir. Akhirnya Imam Ahmad tidur di di luaran, di serambi masjid. Ternyata sama marbotnya tetap saja diusir, bahkan didorong-dorong ke jalan. Ya maklum pada zaman itu Imam Ahmad itu meskipun sudah terkenal di seantero dunia Islam, tapi nggak ada yang tahu Imam Ahmad itu seperti apa. Ya, nggak ada fotonya Imam Ahmad. Jadi beliau diusir, didorong-dorong sampai ke jalan. Begitu dia diusir, ada tetangga masjid, yaitu pemilik toko roti, memperhatikan apa yang terjadi dengan Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dipanggil. Kata tukang roti, Syekh, ya, Syekh itu sebutan untuk orang tua, silakan ke sini, ke rumah saya. Tapi rumah saya sempit. Maka permintaan itu diterima oleh Imam Ahmad. Begitu masuk ke kiosnya tukang roti, Imam Ahmad memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang roti itu. Apa yang diperhatikan? Yaitu selalu saja tukang roti itu membaca istighfar, bikin roti terus menerus beristighfar, melakukan apapun dia tidak henti-hentinya istighfar. Sampai Imam Ahmad akhirnya ingin tahu, berapa lama kamu mengamalkan istighfar ini? Kata tukang roti, sudah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, apa yang kamu dapat dari istighfar 30 tahun itu? Kata tukang roti, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu doa, yaitu saya ingin ketemu Imam Ahmad. Sampai sekarang tidak dikabulkan. Masya Allah. Jadi di situ Imam Ahmad tercengang dan beliau katakan bahwa inilah bentuk pengkabulan Allah. Saya adalah Imam Ahmad. Ya, ini luar biasanya istighfar. Jadi istighfar itu meskipun isinya adalah permohonan ampun kepada Allah, tapi dia juga salah satu bentuk daripada ucapan-ucapan zikir. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghafir ayat 60 berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum, hendaklah kamu berdoa kepadaku, niscaya aku mengkabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
dari ibadati. Nah, para ulama tafsir mengartikan ibadati itu maknanya berdoa. Jadi orang yang menyombongkan diri dari berdoa. Oleh Allah diancam, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka pasti akan masuk neraka jahanam. Kalau begitu, berdoa ini sangat penting. Berdoa ini tanda bahwa kita perlu kepada Allah. Tanda bahwa kita tidak takabur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus perhatikan putra-putrinya. Bisa jadi kita mendapat putra atau putri yang sangat cerdas. Pas waktu ujian, kita minta supaya bertahajud. Ya, tahajudlah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi anak ini karena merasa cerdas, sangat pede bahwa tanpa berdoa pun dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian. Nah, ini ada bentuk kesombongan. Begitu juga kalau ada orang yang jagoan berbagai ilmu bela diri dia kuasai, lalu pada tengah malam dia mau keluar, dia nggak mau berdoa, nggak mau minta perlindungan kepada Allah, karena merasa bahwa apapun bahaya yang akan terjadi, siapapun penjahat yang datang, dia mampu mengatasi. Ini ada bentuk-bentuk takabur, ya, sombong. Jadi kita, apapun keadaan kita, justru kita harus selalu memohon bantuan kepada Allah, memohon perlindungan dan seterusnya. Nah, untuk doa ketika kita mencari Lailatul Qadar, ada satu doa yang sangat bagus, yaitu yang biasa di dalam sunnah dikenal sebagai doa fi dhahril ghaib. Maaf, doa fi dhahril ghaib, yaitu doa tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Misalnya kita punya teman itu namanya Ahmad, dia tinggal di kota lain. Ahmad kita doakan tanpa dia minta, ya, jadi kita doakan tanpa sepengetahuan dia, tanpa dia minta. Ini namanya doa bidhil ghaib. Fadilahnya apa? Fadilahnya bahwa setiap kali kita berdoa, malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Kalau Ahmad itu sakit, kita doakan, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Ahmad dari penyakitnya. Maka malaikat mendoakan yang sama, yaitu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit, yaitu siapa yang berdoa tadi, misalnya namanya Mustafa, ya Allah sembuhkanlah penyakit Mustafa. Tapi ini yang mendoakan adalah malaikat. Sebagai balasan dia mendoakan Ahmad. Kalau Mustafa mendoakan kepada Ahmad, ya Allah, bantulah Ahmad supaya bisnisnya sukses. Malaikat mendoakan yang sama, persis.
Ya Allah, tolonglah Mustafa agar bisnisnya sukses. Akan tapi di sana ada beda. Yang mendoakan Ahmad itu ada Mustafa, manusia. Sedangkan yang mendoakan Mustafa itu ada malaikat. Malaikat yang tidak kenal dosa. Sehingga sangat besar bahwa doa malaikat itulah yang lebih diperhatikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mengisi malam di mana kita mencari Lailatul Qadar, coba bapak-bapak, ibu-ibu bikin daftar kerabat, teman-teman yang ingin didoakan. Yang didaftar misalnya ada 50 orang. Sudah, satu persatu kita doakan. Yang nomor 1 kita doakan kesehatan. Yang nomor 2 kita doakan sembuh dari penyakit. Yang ketiga kita doakan sukses dalam bisnis. Yang keempat, dan seterusnya. Ini semua yang kita bacakan, yaitu doa-doa untuk saudara-saudara kita, itu oleh malaikat diulang semua, yaitu untuk kita. Malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Inilah hebatnya, yaitu doa bidhahril ghaib. Kemudian yang ke-9, perbanyak infak, sedekah. Kenapa infak sedekah ini penting? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di surat Al-Munafiqun ayat 10, yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya wa anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu kalau kematian itu terjadi atau datang, malaikat pencabut nyawa ada di hadapan kita, apa yang akan terjadi pada orang itu? Pada saat itu dia sadar, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat itu dia ngomong, wahai Tuhan kami, alangkah baiknya kalau engkau tunda ajal ini, meskipun sebentar saja. Kenapa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, supaya aku bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bukti tentang pentingnya bersedekah. Sehingga ketika orang kedatangan malaikat pencabut nyawa, yang terfikir sama dia bukan amalan-amalan lain, tapi yang terfikir adalah mengenai kurangnya sedekah, mengenai penyesalan. Kenapa dulu waktu masih ada kesempatan saya pelit? Nah, sehingga ketika malaikat pencabut nyawa sudah di hadapannya, baru menyesal, minta-minta kepada Allah agar ditambah umurnya meskipun sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah dan untuk menjadi orang yang soleh. Nah, terus gimana cara
memanfaatkan waktu pencarian Lailatul Qadar dengan aktivitas sedekah. Zaman sekarang mudah sekali. Jadi bapak-bapak ibu cukup mendaftar nama-nama orang-orang yang perlu bantuan, nama-nama yayasan pendidikan, yayasan dakwah yang selalu menerima sumbangan kita. Daftar aja. Ada 10, ya masing-masing kita kasih. Kita duduk beribadah, mencari Lailatul Qadar, sambil kita transfer. Mampu kita berapa? Mampunya 10.000, 10.000, 50.000, 50.000. Jadi ke semua yang memerlukan sumbangan itu kita transfer. Nanti 10 menit lagi kita transfer lagi. Semoga pas kita mentransfer itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga amalan yang kita lakukan itu oleh Allah diberi nilai seolah-olah kita mengamalkannya selama 83 tahun ya, atau lebih dari 1000 bulan. Nah, itu yang kita cari. Nah, mungkin itu bapak-bapak ibu-ibu, yaitu cara kita mencari Lailatul Qadar dari rumah. Saya ulangi, nomor 1, kita harus memilih waktu. Kita pilih waktu-waktu malam ganjil. 2, kita menjaga wudhu. Yang ketiga, kita berniat mencari Lailatul Qadar. Begitu juga ketika kita mulai begadang, kita niatkan bahwa kita mau ibadah sampai besok subuh. Yang keempat, kita memperbanyak sholat sunat, tarawih, tahajud, ataupun sunnah mutlak. Lalu kita memperbanyak tadarus, memperbanyak zikir dengan berbagai bacaannya, lalu memperbanyak istighfar. Yang ke-8, memperbanyak doa, dan terakhir memperbanyak infak dan sedekah. Nah, demikian seperti tadi di awal sudah disepakati dengan sponsor dan Pak Haryadi, ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu kita masih ada waktu berapa ini? 15 menit ya, 15 menit bisa untuk kita tanya jawab. Silakan dan saya kembalikan kepada Pak Haryadi.